Barcelona, Liverpool hingga MU malah merapat ke Al-Ahli. Penampilan apik yang ditunjukkan Gabri Veiga bersama Celta Vigo tak luput dari perhatian sejumlah klub top Eropa. Beberapa klub seperti Real Madrid, Barcelona, hingga Manchester United pernah dikaitkan dengannya. Beberapa waktu lalu, Liverpool bahkan sempat diklaim sangat serius menginginkan Gabri Veiga. Namun, rencana transfer tersebut mendadak batal. Kini, jurnalis spesialis transfer Fabrizio Romano mengklaim bahwa Veiga justru lebih condong untuk pindah ke Al-Ahli. Harga Sofyan Amrabat terus turun. Fiorentina menyadari bahwa ada banyak minat pada Sofyan Amrabat. La Viola pun membuka pintu lebar-lebar bagi klub yang ingin mendekati Amrabat. Bahkan, mereka terus menurunkan harga jual sang pemain. Awalnya, Fiorentina memasang bandrol 40 juta euro untuk transfer mantan pemain Hellas Verona tersebut. Namun, Fiorentina sempat menurunkan harga hingga 30 juta euro. Paling baru, dikutip dari Express, harga Amrabat diturunkan secara signifikan. Kini, harga jual gelandang 27 tahun itu hanya 25 juta euro. Milan terus pepet PSG untuk datangkan Ekitike. AC Milan memang sudah mendatangkan banyak pemain baru. Namun, Stefano Pioli tampaknya masih belum puas. Milan dilaporkan masih terus memepet PSG agar bersedia melepas Ekitike pada musim panas 2023 ini. Menurut laporan Gianluca Di Marzio bahwa Milan ingin meminjam Ekitike. Namun, Rossoneri enggan memasukkan klausul kewajiban untuk membeli di akhir masa peminjaman. Sebab, sekarang ini mereka belum punya niatan mempermanenkan Ekitike. Mau tidak mau, Chelsea dan Romelu Lukaku harus berdamai. Laporan Evening Standard menjelaskan, situasi Lukaku sekarang sangat tidak mungkin untuk mencari klub baru. Satu-satunya cara untuk tetap bermain di musim ini adalah berdamai dengan Chelsea. Menurut laporan tersebut, Lukaku sampai saat ini belum berbicara secara langsung dengan Mauricio Pochettino gara-gara dirinya tidak dimasukkan ke dalam rencana. Namun, gengsi ini harus segera disingkirkan. Pemain berusia 30 tahun ini diyakini akan menyesal jika tidak segera berdamai. MU harus siap-siap kehilangan Andre Onana untuk 4 laga. AFCON dijadwalkan berlangsung pada 13 Januari 2024 hingga 11 Februari 2024. Artinya, kompetisi langsung bergulir setelah jeda musim dingin di Eropa. Andai Kamerun melaju terus sampai ke final, Onana akan terus bermain. Dan mungkin harus melewatkan 4 laga MU kontra Tottenham, West Ham, Wolverhampton, dan Aston Villa. Situasi semacam ini sebenarnya sudah akrab dialami oleh Liverpool. Fans The Reds biasa kehilangan Sadio Mane dan Mohamed Salah ketika AFCON berlangsung di awal tahun. Arsenal harus bersabar pada Kai Havertz. Havertz belum membuat dampak yang besar setelah bergabung dengan Arsenal. Namun, Petit meminta mantan klubnya untuk bersabar dengan sang pemain. Arsenal perlu bersabar, tapi saya cukup yakin dia akan sukses bersama Arsenal, kata Petit. Dia kesulitan di awal musim, dan melawan Crystal Palace, dia terkadang tersesat di lapangan, dan tidak yakin dengan pergerakannya. Saya masih percaya bahwa dengan cara dia bermain di lini depan, dia perlu meningkatkan pemahamannya. Madrid tak pernah incar Osimhen. El Real dikabarkan mengincar penyerang Napoli, Victor Osimhen, untuk menggantikan Benzema sebagai ujung tombak. Osimhen dinilai punya kapasitas setara untuk jadi pengganti Benzema. Pemain asal Nigeria itu tampil subur di musim lalu. Ia juga jadi sosok kunci Napoli meraih gelar Scudetto. Namun, kabar bahwa Madrid mengincar Osimhen ini dibantah oleh manajer Los Blancos, Carlo Ancelotti. Ia mengakui bahwa Osimhen adalah penyerang yang luar biasa, tapi pemain 24 tahun itu tak masuk dalam rencana transfer Madrid. Alexis Sanchez segera balikan dengan Inter Milan. Menurut laporan Calcio Mercato, Inter Milan akan memulangkan Sanchez karena mereka butuh tenaga penyerang asal Chili itu. Inter baru-baru ini akan berpisah dengan wakil Korea. Sang winger dikabarkan akan pindah ke Marseille dalam waktu dekat ini. Kepindahan Korea membuat ada satu lubang di lini serang mereka. Itulah mengapa Inter mencoba memulangkan Sanchez untuk menutup lubang tersebut. Panen kritikan, Casemiro diyakini bakal kembali ke performa terbaik. Murphy meyakini bahwa Casemiro akan segera bangkit dari keterpurukan. Ia menilai sang gelandang telah membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan sebagai gelandang bertahan top. Jika ia bermain di lini tengah dengan taktik yang lebih bagus, maka ia tidak akan terlihat kelabakan seperti di 2 pertandingan kemarin, terang Murphy. Dia adalah salah satu gelandang bertahan terbaik dalam 1 dekade terakhir. Jadi saya yakin bahwa ia akan kembali ke performa terbaiknya tidak lama lagi. Demi Barcelona, Joao Cancelo tolak tawaran dari klub Arab Saudi.
Menurut laporan Mundo Deportivo, selain Barcelona, ada beberapa klub Arab Saudi yang tertarik untuk meminang Cancelo di musim panas ini. Klub-klub tersebut naksir berat dengan kemampuan sang bek. Mereka dikabarkan siap memberikan gaji selangit agar Cancelo mau pindah ke Arab Saudi. Namun, Cancelo dikabarkan menolak tawaran tersebut. Pasalnya, ia sudah memantapkan hati untuk bergabung dengan Barcelona di musim panas ini. Gak jadi pinjam, Crystal Palace bakal langsung beli Dean Henderson dari MU. Menurut laporan The Sun, Crystal Palace awalnya ingin meminjam Henderson selama 1 musim dengan opsi pembelian permanen. Namun, Manchester United meminta Palace untuk langsung membeli sang kiper di musim panas ini, karena mereka lagi butuh uang untuk membiayai transfer mereka. Palace dikabarkan akhirnya menyetujui permintaan MU itu. Mereka akan menebus permanen Henderson dari Old Trafford. Federico Chiesa diminati PSG dan Liverpool. Juventus tawarkan kontrak baru. Klub-klub seperti Liverpool, PSG, Newcastle dan Aston Villa telah dikaitkan dengan Chiesa di musim panas ini. Menurut laporan Football Italia, kepergian ex pemain Fiorentina itu masih memungkinkan. Juventus menetapkan permintaan harga di angka 60 hingga 70 juta euro. Namun demikian, mereka berharap agar Federico Chiesa bertahan di Turin. Jika ia bertahan, maka dia akan mendapatkan penawaran kontrak baru, sebagaimana laporan dari Gazzetta. Piero Hincapié, bek andalan Bayer Leverkusen, yang ditaksir Klopp dan Liverpool. Semula, Liverpool dan Klopp menargetkan Levi Colwill dari Chelsea. Nahas, bek muda tersebut memilih memperpanjang masa baktinya. Lalu, buruan pun sempat beralih ke sosok Per Schuurs dari Torino. Namun, tim asal Merseyside ini masih menimbang opsi lain. Opsi lain yang dimaksud adalah Piero Hincapié dari Bayer Leverkusen. Ketertarikan Liverpool dan Jurgen Klopp ini tak lepas dari peran Xabi Alonso. Pelatih Leverkusen itu amat memuji pemain berpaspor Ekuador tersebut sebagai salah satu bek tangguh di dunia. Real Madrid belum menyerah untuk datangkan Reece James. Rumor minatnya Real Madrid dengan kapten milik Chelsea, Reece James, memang sudah terlihat sejak musim lalu. Namun, Los Blancos kesulitan untuk mewujudkannya. Lantaran, The Blues tak pernah memiliki minat untuk menjualnya. Akan tetapi, El Real nyatanya belum mau mundur dari perburuan James. Menurut lansiran dari Evening Standard Football, tim besutan Carlo Ancelotti itu masih memasukkan nama bek kanan asal Inggris tersebut ke dalam radar transfer mereka. Evan Ferguson masuk ke dalam radar transfer Arsenal. Sejak menembus skuad senior secara reguler di musim 2022-2023 lalu, Ferguson memang secara perlahan mulai menunjukkan bakatnya sebagai penyerang house goal. Mengetahui bakat fantastis yang dimiliki Ferguson, maka The Gunners pun akan mencoba menggaetnya untuk dijadikan sebagai mesin gol dalam jangka panjang. Namun, Arsenal harus bersedia mengeluarkan 100 juta pounds andai mau melakukan negosiasi dengan pemain asal Irlandia ini. Barcelona tanpa Pedri sebulan. Dikutip dari ESPN, Pedri diperkirakan akan absen selama 1 bulan. Perkiraan ini diambil dari tingkat keparahan cederanya dan rekam medis sang pemain. Terakhir kali Pedri cedera terjadi pada 15 Mei 2023. Laman Transfermarkt mencatat Pedri absen selama 46 hari dengan cedera yang sama, yaitu cedera paha. Bahkan, cedera paha yang pernah menimpa Pedri sebelumnya, ia biasanya absen lebih dari sebulan. Paling cepat, ia hanya absen selama 11 hari. Al-Ittihad dekati Salah lagi dan siapkan gaji yang lebih besar. Dilansir oleh Sports Zone bahwa Mohamed Salah berubah pikiran setelah Al-Ittihad menaikkan tawaran gajinya. Awalnya, mereka siap menggajinya 60 juta dolar Amerika Serikat. Kini, mereka menaikkan tawarannya sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat. Tapi, pihak Al-Ittihad tetap berharap Salah mau cabut dari Liverpool pada musim panas 2023 ini. Laporan itu juga menyebut, sejauh ini belum ada kesepakatan yang tercapai antara kedua pihak. Volarit Balogun lebih condong pindah ke AS Monaco. Monaco bergerak cepat ketika Balogun dijual oleh Arsenal. Di saat para peminat sang pemain masih pikir-pikir untuk mendekat, Monaco langsung mengajukan tawaran formal. Monaco dan Arsenal masih berusaha mencari harga yang pas untuk Balogun. Menurut laporan Sky Sports, tawaran kedua Monaco tampaknya masih akan ditolak. Akan tetapi, untuk memuluskan transfernya, Arsenal rela menurunkan harganya sedikit. Dari 50 juta pound sterling, hanya jadi 45 juta pound sterling. Olis gagal, Chelsea incar wonderkid Lyon ini.
Menurut laporan Football London, Ryan Cherky bukan target baru bagi Chelsea. Karena The Blues sudah sejak musim lalu mengamati sang winger. Cherky menembus tim utama Lyon di tahun 2020 silam. Perlahan tapi pasti, ia menjadi andalan di sektor lini serang Les Gons. Ia diminati Chelsea karena selain bisa bermain di kedua sektor sayap, ia juga bisa bermain di belakang striker. Alhasil, ia dinilai bakal jadi opsi yang bagus untuk lini serang The Blues. Al-Ittihad pesta gol, Karim Benzema cetak gol perdana di Liga Arab Saudi. Al-Ittihad yang bertindak sebagai tim tamu, berhasil membuka keunggulan lebih dulu. Karim Benzema sukses menyerangkan gol di menit ke-17. Sebelum babak pertama usai, Abderrazak Hamdallah menambah keunggulan Al-Ittihad lewat sepakan penalti. Hamdallah mencetak gol lagi di menit ke-45. Al-Ittihad menyudahi pesta golnya di kandang lawan, tepat di menit ke-90. Kali ini, giliran Saleh Al-Jama'an yang menjebol gawang tuan rumah.